Kalau cek kasih, apakah suara Kak Ditra terdengar? Kedengaran, Kak? Oke, nanti kalau tiba-tiba ada noise atau apa suara bising masuk, langsung bilang aja ya biar Kak Ditra berhenti sebentar. Nanti penjelasannya diulang gitu ya. Khawatirnya nanti ada noise. Iya, Kak. Oke, sebelumnya kenalin, aku Kak Ditra, Ramadhan Ditra Christian, biasanya dipanggil Kak Ditra. Eh Tutor pengganti gitu ya. Kak Ditra asalnya dari Tangerang. Nah, kalau kasih dari mana nih? Saya tinggalnya di Kota Jayapura, Kak. Saya orang Medan, Kak. Oh, orang Medan ya, karena ada marganya ya. Karena saya punya temen Iya. marganya ini, ada yang dari Siregar juga. Oke, berarti asalnya dari Medan, cuman tinggalnya sekarang di Jayapura gitu. Berarti sekarang di sana jam pukul 6 sore dong? Iya, Kak. Jam 6. Oke, ya sudah yuk. Ada yang ditanyakan dulu terkait teman? Tidak, Kak. Oke, suaranya tetap nggak ada naik kan ya sejauh ini? Enggak, Kak. Oke, sejauh aman berarti harusnya sampai akhir juga aman. Karena eh, kos kakak itu dekat sama stasiun, jadi takutnya berisik. Oke, kakak Hmm. buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Kasih. Selamat sore, Kak. Menjelang malam. Ya, selamat malam ya di sana udah. Oke, kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita belajar pada sore hari ini. Berdoa dimulai. Oke, saya Sanskritnya sudah terlihat kan ya? Iya, Kak. Oke, hari ini kalau berdasarkan dari kakak tutor yang sebelumnya ngasih tahu kalau materinya kita akan bahas yaitu eksponen gitu ya. Betul? Hmm. Betul ya. Iya, Kak. Jadi di listen 18 itu kita akan belajar eksponen. Ada apa aja di dalamnya? Ada pangkat, ada sifat operasinya, dan ada aplikasi dari eksponensialnya itu sendiri gitu. Nah, maknanya apa? Makna dari eksponen itu sebenarnya berawal dari kata ini nih, perkalian berulang gitu ya. Awalnya itu dari perkalian berulang. Lalu nanti kita akan mengenali pangkat nol, mengenal pangkat negatif, mengenal pangkat pecahan, dan juga fungsi eksponensi. Iya, oke? Oke, Kak. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke eksponensial, di sini kakak udah ambil berdasarkan listen craft yang sudah dibuat sama kakak sebelumnya juga gitu ya, dan mengacu pada buku referensi yang sudah ada secara daring itu untuk SMA di kelas 10 ada di chapter 1, nama materinya itu adalah eksponen. Jadi kita akan belajar definisi eksponen, sifat-sifat eksponen, dan fungsi eksponensial. Lalu nanti yang terakhir itu bonusnya ada bentuk sebagai pangkat pecahan. Oke? Oke, kenapa sih kita belajar eksponensial? Awalnya kasih penasaran nggak? Kenapa kok kita harus belajar eksponen ya? Buat apa kayak gitu? Pernah berpikir sedemikian rupa nggak? Kenapa kok harus belajar eksponensial gitu? Supaya lebih memahami aja gitu persatu pemakaiannya atau gimana ya? Oke, sebenarnya iya itu bisa juga sebenarnya. Nah, tapi eksponen itu sebenarnya ada banyak di kehidupan gitu yang harus dihitung secara eksponensial. Salah satu contoh pengaplikasiannya dalam ilmu biologi itu ya, kalau pengen tahu, misalkan nanti pengen cita-citanya jadi di bidang sains dan biologi gitu ya, itu kalau pembelahan sel, terus penyebaran penyebaran virus, itu tuh distribusinya bisa eksponensial pertumbuhannya. Maksudnya apa? Dia bakal melambung semakin besar gitu. Kalau dia distribusinya sebuah pertumbuhan gitu ya. Jadi dia akan selalu meningkat, naik kayak gitu. Jadi kalau digambarkan di grafik, nanti kita akan ketemu grafik di dan tuh kayak meningkat naik terus gitu. Nah, itu distribusi eksponensial. Nah, salah satu kasusnya ini ada nih. Ada informasi yang dikirim kepada dua orang. Setiap orang meneruskan informasi kepada dua orang lagi gitu ya. Jadi di tahap awal nih yang diilustrasikan Kak Ditra, di sini kan ada
pesan gitu ya, pesan baru. Kalau kasih itu di WA paham sama sistem forward message kan ya. Iya, Nah, Kak. ketika dikirimkan pesan, satu orang nerima. Nah, setiap nerima, dia nyebarin ke dua orang lagi. Nah, dua orang ini nyebarin lagi. Berarti kan dia bakal tumbuh seterusnya kayak gitu kan ya. Jadi Iya, Kak. yang awalnya Lebih. di sini udah tersebar menjadi dua, di sini nambah dua, dua lagi gitu kan ya. Jadi kayak bertumbuh terus dua orang itu nyebarin dua, dua lagi. Nah, itu itu salah satu bentuk perilaku eksponensial gitu. Jadi dia akan selalu naik terus gitu. Jadi kalau pada fase satu itu dua pangkat satu berarti hanya dua orang saja. Fase keduanya dia akan ada empat orang, satu, dua, tiga, empat. Nanti dia akan nyebarin lagi nih, nyebarin dua lagi, nyebarin dua lagi, nyebarin lagi, nyebarin lagi. Jadi makin banyak kan ya. Nah, Iya, Kak. itu jadi eksponen itu di kehidupan itu banyak. Selain itu juga kalau ada di bidang biologi, ada lagi di bidang kimia kayak peluruhan jet radioaktif. Terus kalau di game, kalau misalkan kita suka main game itu ada yang namanya sistem leveling up atau damage scaling gitu ya. Nah, itu juga pengaruhnya di eksponensial. Oke, itu dulu ya untuk pemanasannya, untuk materi eksponensial ada yang ditanyakan belum? Kenapa dia dipakai di kehidupan gitu? Aman? Udah jelas, Kak. Aman ya? Sangat Oke, jelas. nanti pembelajaran hari ini kasih diharapkan mampu ada 5 poin nih. Bisa ngejelasin eksponen sebagai bentuk dari perkalian berulang, bisa menerapkan sifat perkalian, pembagian, perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Wah, banyak banget Kak, kayak gitu. Oke, tenang aja, nanti akan dibuat seperti potongan-potongan subbab gitu, jadi akan terasa lebih ringan gitu ya. Kita akan pahami satu persatu ini maknanya. Lalu nanti kita ada menyederhanakan ekspresi aljabar, karena materi ini biasanya pasti ada di TKA gitu ya. Nah, terus nanti ada memodelkan masalah, sama nanti nentuin benar atau salah manipulasi aljabar pada eksponen yang diberikan, kayak gitu. Kan, pasti udah SMA kan ya? Iya, Kak. Oke, Dua selain TKA, SMA. nanti SNBT itu juga ada nih UTBK. Materi Hmm. eksponensial itu selalu dipakai gitu. Karena Kak Fitra juga megang UTBK waktu itu materi eksponensial itu selalu ada gitu. Oke, Oke, Kak. siap ya. Oke, kita masuk ke materi basis. Apa itu Kak basis? Basis itu bilangan pokok pada bentuk pangkat. Jadi misalkan ini 2 pangkat 5. Berarti yang menjadi basis itu adalah angka 2-nya gitu ya. Basisnya 2. Sedangkan pangkatnya itu adalah 5. 5. Oke? Jadi yang ini disebutnya basis gitu ya. Sedangkan yang ini disebutnya pangkat atau eksponen. Eksponen. Nah, eksponen itu apa? Pangkat yang menunjukkan banyak faktor. Nah, di sini ada yang unik nih. Kasih mau berapapun dipangkatkan nol itu hasilnya adalah satu gitu. Dengan syarat apa? A-nya nggak boleh nol. Mau dia negatif satu dipangkatkan nol itu pasti satu. Mau dia negatif 1.000 dipangkatkan nol itu juga satu. Apalagi ini 10.000 dipangkatkan satu itu juga dipangkatkan nol itu adalah satu. Jadi apapun yang dipangkatkan nol itu sama dengan Satu, Kak. satu. Terus nanti kita akan ada yang namanya pangkat negatif. Apakah pangkat negatif? Pangkat negatif itu adalah bentuknya kebalikan dari pangkat yang positif. Kalau pangkat negatif kan udah jelas tandanya ada negatifnya gini ya. Dia bisa diubah jadi positif pangkatnya tapi jadi satu per gitu ya. Jadi yang awalnya A pangkat N itu akan sama dengan satu per A pangkat N. Yang ini min, yang ini positif. Jadi kalau kasih mau bentuk dari negatif menjadi positif, tinggal dia dibentuk jadi satu per pangkat sesuatunya. Oke? Oke, Kak. Oke, itu ya. Oke, sebagai awalan, sebelum kita mencoba lebih jauh lagi, kita ada awalan nih. Hitung 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 pangkat 3. Berapa nih kira-kira? Awalan dulu nih. Berarti yang ini apa? Ini 3 tiga. kali Kalau cara 3. cepatnya, Kak,
Kalau cara cepat kan ada caranya nanti Nah, di sini. Nah, cara cepat itu sebenarnya iya. habis ini, tapi kita jelasin dasarnya dulu. Oh, Kan ini dasarnya perkalian berulang kan ya? Berarti ya, 3 Kak. kali 3 dikali 3 kali 3 3, kali 3 3 kali kali 3, 3 kali 3. 3. Gitu, berarti 9 dikali 20 tuh 7. 7. Berapa? 27 kali 243. 9. Berapa? 243, Kak. 243. 3. Nah, coba kalau yang ini, sederhanakan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti ini 2 Itu pangkat duanya 3 dipangkat dikali 3 2, kali 2. dikalikan ya. 2 Ya, pangkat 6. Oke. 6. 5 pangkat 0 berarti 1. 1. Nah, ini kan ada persamaan ya. Ini namanya persamaan kan. Oh, Kita ya, Kak. mencari nilai X-nya. Dalam mencari nilai X-nya, masih perlu apa? Perlu buat lagi nih. 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, basis di sebelah kiri itu kan udah paling kecil ya. Basisnya berapa yang sebelah kiri? Basisnya 2. 2. Nah, kalau bisa angka 16 ini diubah menjadi basis 2 juga. Kira-kira 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Pangkat 4, Kak. Pangkat 4. 2 pangkat berapa? 4. 4. Oke, good. 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Berarti kakak akan buat kayak gini. 2 pangkat X sama dengan 16. Basisnya sama-sama 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. 4. Karena basisnya udah sama, kita coret aja. Kita ambil persamaan karakteristiknya aja. Artinya X-nya sama dengan 4, Kak. 4. Masih mudah? Mudah, Kak. Mudah ya? Oke. Ubah 4 pangkat min 2 menjadi pecahan positif. Berarti jadinya 1/4 pangkat 1 2 per 4 pangkat 2. atau Sama nilainya dengan satu satu per per empat enam belas belas. Oke, good. Oke, bisa sampai sini sebelum kita masuk ke materi detailnya. Bisa ya? Oke, kita next. Definisi eksponen. Barulah kita masuk materinya. Apa sih eksponen itu? Ini, ada definisi secara teorinya. Jika A adalah bilangan real dan N-nya merupakan bilangan bulat positif. Nah, ingat-ingat nih, N-nya bilangan bulat positif. Maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A atau perkalian berulang dari basis gitu ya. Bentuk A pangkat N disebutnya bilangan berpangkat. Contoh, 7 pangkat 4 berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kan? 4 kali. kali. Nah, sedangkan untuk yang bawah X pangkat 5, ya sudah, X-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Oke? Kali. Jadi X pangkat 5 ya X kali X kali X kali X dan seterusnya kayak gitu. Sedangkan jangan keliru nih, 3 pangkat 4 itu tidak akan sama dengan 3 kali 4. Big no gitu ya, ini salah. Big no, wrong gitu ya. Nah, karena apa? 3 pangkat 4 itu adalah hasil perkalian dari basisnya. Basisnya berapa? 3 kan? Berarti Iya, 3 Kak. kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 dari yang dipangkatkan. Hasilnya adalah 81. Satu. Oke? Oke, Kak. Oke, selanjutnya ada visual pola pangkat 2 nih. Kalau pangkat 2 kita bisa buat tabel nih. Ada dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Bisa dibuat juga 9, 10, dan seterusnya. Jadi setiap N-nya naik 1, nilainya dikali 2. Gitu ya. Setiap N-nya turun, ya nilainya berarti dibagi 2. Uniknya untuk pangkatan 2, gitu ya. Basisnya 2. Jadi 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2, 2 Dua kuadrat, pangkat satu ya. 4, dan seterusnya. Sampai 2 pangkat 8 itu 2, 5, 6. 6. Oke, itu untuk yang pangkat 2. Jadi basis 2 itu cukup unik, biasanya sering ada keluar di ujian. Jadi misalkan awalnya itu 2, 5, 6 pangkat 4 kayak gitu. Terus di sininya ada misalkan 2 atau 16 deh. Misalkan 4 atau 16 boleh. 4 pangkat 3X. Berarti kan ini kita harus cari nilai X-nya kan. Nah, ini biasanya tuh di ujian-ujian kayak gini. Jadi kita ubah basisnya jadi 2 kuadrat dipangkatkan 3X itu sama dengan ini
berarti 2 pangkat 8 gitu kan ya. Dipangkatkan Iya, Kak. 4. 4. Dan seterusnya nanti kita selesaikan. Itu untuk yang keunikan dari pangkat 2. Aman sampai sini? Aman, Kak. Oke, kalau kecepatan nanti bilang ya. Dan kalau Iya, belum Kak. paham, perlu diulang juga boleh bilang gitu. Kayak, Kak, jangan cepet-cepet gitu. Oke, kita next dulu ke slide berikutnya. Ada sifat perkalian dengan basis sama, gitu ya. Kita belajar sifat-sifatnya dulu nih. Basis yang sama, misalkan sama itu artinya 2 dan 2 gitu, sama-sama A. Kalau kita mengalihkan, A pangkat M dikali A pangkat N itu pangkatnya jumlah. Jumlahkan. Oke, dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kalau tadi kan kita cara panjangnya seperti ini ya, Iya, Kak. ya kan? Kita sebenarnya nggak perlu menuliskan seperti ini, cukup langsung aja. 2 pangkat 3 ditambah 4. 4. Hasilnya 2 pangkat 7. 7. Nah, contoh lagi, X kuadrat dikali X pangkat 5. Berarti X-nya pangkat 2 ditambah 5. 5. Jadi X pangkat 7. 7. Iya. Terus 5 pangkat 3 ditambah 2. Jadi dapatnya 5 pangkat 5. 5. Kalau bentuknya A pangkat P dikali A pangkat Q, berarti A pangkat P ditambah Q. Kayak gini paham? Paham, Kak. Paham Jelas. ya? Bawa buku sama alat tulis kan? Nanti soalnya biasanya Bapak suka ngasih latihan. Salah. Iya, Kak. Kayak Ini gitu. lagi ada bawa Oke, buku tulis. Oke, setelah perkalian kita akan belajar pembagian. Kalau pembagian, bentuknya itu adalah A pangkat M per A pangkat N. Pangkatnya dikurang. Oke, kalau Hmm. perkalian di jumlah, kalau pembagian itu dikurang. Contoh, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 2. Berarti 7 pangkat 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 7 pangkat 4. 4. Ada lagi nih, X pangkat 9 dibagi X per X pangkat 4. Berarti X-nya pangkat 9 dikurang Kurang 4. 4. Maka kita akan memperoleh X pangkat 5. 5. Gitu kan ya? Artinya apa? Pembagian basis sama berarti pangkatnya dikurangi. Pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Oke? Ada dua Oke, rumus tuh, Kak. udahan sekarang yang perlu diingat. Oke, terus berikutnya pangkat dipangkatkan. Kalau pangkat dipangkatkan, A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya harus dikalikan. Oke? Hmm. Contoh, 2 Oke, pangkat Kak. 3 dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 3 dikali 4. Sehingga 4. 3 kali 4 menghasilkan 12. Berarti kita 12. mendapatkan 2 pangkat 12. Oke? Terus ada lagi nih. 12. X kuadrat dikali Y pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti masing-masingnya kita pangkatkan. X-nya 2 kali 4, Y-nya 3 kali 4. 4. Ini bisa dibuat kayak gini dulu nih, kasih X kuadrat dipangkatkan 4 dikali Y pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti X 2 kali 4 dikali Y pangkat 3 kali 4. 3. Maka kita akan memperoleh X pangkat 8 Y pangkat Pangkat 2, 8. 12. 12. Kayak gitu. Bisa? Bisa, Kak. Ada pertanyaan dulu nggak setelah 3 sifat ini? Sudah jelas, Kak. Belum berarti ya? Belum ada pertanyaan kan? Oke, Iya, Kak. kalau sudah jelas, kita next lagi ya. Ada pangkat pada perkalian dan pembagian. Kayak gimana tuh caranya? Kayak yang tadi nih. Yang ini itu kan bentuknya perkalian ya sebenarnya. Caranya ya udah kalau A B pangkat M berarti A pangkat M B-nya juga pangkat M. Contohnya adalah ini, Hmm. 3XY kuadrat dipangkatkan 3. Berarti 3-nya pangkat 3, X-nya pangkat 3, dan Y-nya pangkat 3 dikali 2. Ya kan? 2. 2. Hasilnya Y pangkat 6. Maka kita akan memperoleh 27 X pangkat 3 Y pangkat 6. Oke? Benar. Terus kalau pembagian gimana? Pembagian juga sama. A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi sama-sama dia dipangkatkan M. Contohnya ini.
2x kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikali x kuadrat per 3 kuadrat dikali y kuadrat. Kuadrat. Berarti hasilnya nanti akan sama dengan 4x kuadrat per 9 y Kuadrat. 9 kuadrat. Bisa? Sampai sini? Kak. Oke, kesalahan umum. Nih, A tambah B dikuadratkan itu tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Jadi kalau penjumlahan itu nggak bisa langsung kita kuadratkan. Yang berlaku hanya perkalian dan pembagian. Pembagian. Kalau pengurangan sama penjumlahan itu sudah beda kasus. Oke, terus kita tadi ada menyinggung sedikit pangkat nol nih, sifat yang terakhir. Kalau pangkatnya nol, dia hasilnya pasti sama dengan satu dengan syarat Satu. A-nya tidak sama dengan nol. Ingat-ingat aja, apapun yang dipangkatkan nol, hasilnya pasti sama dengan satu. Jadi kasih nggak usah bingung. Hasilnya kalau dipangkatkan nol itu pasti sama dengan satu. Oke? Oke, Kak. Oke, kita next untuk yang pangkat negatif. Yang pangkat negatif bagaimana? Kayak tadi, kalau pangkatnya negatif kita bisa buat jadi positif. Jadi 1/A pangkat N. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan nol. Contoh, 5 pangkat min 3. Itu akan sama dengan 1/5 pangkat 3. Maka kita akan memperoleh 1/125. 5. Oke, ini yang sifat terakhir banget nih. Sifat terakhir banget. Hubungan eksponen dan akar. Pernah lihat bentuk akar yang seperti ini? Pernah kan ya? Iya, Kak. Pernah. Oke, jadi kalau ada A pangkat N per N, ini kan pecahan ya pangkatnya ya, Iya, Kak. ya Pecahan. kan? Nah, ini akan sama dengan A pangkat M yang ada di luar sini, akar N-nya yang ini, yang diakarkan, gitu. Jadi misalkan ada ini nih contohnya, 27, kakak jabarin di sini. 27 pangkat 2/3. Berarti itu akan sama dengan apa? Akar pangkat 27, akar 27, 27. tiganya di sini, 3. duanya di luar, gitu kan 2. ya? Ya, Kak. Nah, ini akan sama dengan, ya udah, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Berarti 3 3 kuadrat sama kuadrat. dengan 9. 9, Kak. Contohnya kita ada X pangkat 1. Ya, seperti ini. Oke. Jadi, penghilangnya itu ada di dalam. Kalau penyebutnya ada di pangkat akarnya. Oke? Oke, Kak. Oke. Itu ya. Jadi ada Nah, ini boleh beberapa catat sifat. nggak, Kak? Boleh. Nih, boleh catat yang singkatnya. Sifat satu, 2, 3. Oh, atau mau dicatat semua? Nanti kalau waktunya cukup, Kak. Hah? Gak kedengeran suaranya? Setengah-setengah aja, Kak. Maksudnya, eh, Mau dicatat dari sini? enggak, Kak. Yang slide satunya. Oh, yang ini ya? Yang barusan ini, Kak. Nah, ya. Oke. Gitu. Boleh-boleh kalau catat dulu. Bentar ya, Kak. Ya, aman. Nggak buru-buru kok, santai aja. Saya nggak ada jam kok sore. Cuman satu, nanti ada Oh, lagi jam pukul 7 malam. Jadi aman. oke, Kak. Sudah. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Kak. Oke, kita next dulu ya. Tadi resumnya yang ini ya. Oke. Nih, ada contoh menyederhanakan. Ini masih kakak jelasin dulu. Nanti ada latihan kok. Contoh, Oke. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 kuadrat. Berarti yang atas pangkatnya dijumlah. Jumlah Karena ini pakai sifat perkalian. perkalian. Terus yang ini tetap.
2 kuadrat gitu kan ya. Baru kita punya 2 pangkat 8 dibagi 2 kuadrat. Berarti pangkat Kuadrat. kita kurang. Maka kita akan memperoleh 8 kurang 2 hasilnya adalah 6 kan. 6, Kak. Maka kita akan memperoleh 2 pangkat 6 itu adalah 64. 4. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali gitu ya. Kak. Ini ke sini 4, ini ke sini 8, ke sini 16, ini ke sini 32, dan ini ke sini adalah 64. Berarti gampang kan? 4. Gampang, Kak. Oke, ada hitung nilai 16 pangkat 3 per 4 ditambah 27 pangkat 2 per 3. Caranya gimana, Kak? Pakai sifat yang tadi, bentuk yang akar. 16 pangkat 3 per 4 itu bisa kita tuliskan sebagai akar dari 16 pangkat 3 dipangkatkan 4. Gitu kan ya? Kebalik. Iya, 4-nya di Kak. sini, sorry. 4-nya di sini, ini 3. Empatnya di itu. Berarti akar 16 itu adalah 4. 4 kan ya? Tadi tulis ulang biar enggak numpuk-numpuk. Oke, berarti ini tadi akar pangkat 4 dari 16 dipangkatkan 3. Tadi hasilnya adalah 4 kan ya? 4 Iya, Kak. akarnya karena gimana tuh? Cara buatnya gimana? Kasih. Idenya gimana awalnya? Duanya, Dibuat basis 2 duanya kan? dipangkat. Iya, Kak. 2 pangkat 4. 4 dipangkatkan 3. Berarti ini 2 pangkat 4 per 4 dipangkatkan di 4. 3. 3. Berarti 2 pangkat 1 dipangkatkan di 3. 3. Hasilnya 2 pangkat 2 3 pangkat sama 3. dengan 8. 8. Oke, kalau sudah mendapatkan yang 16 pangkat 3 per 4, lalu kita akan coba yang ini. 27 pangkat 2 per 3. Berarti akar pangkat 3 dari 20 tuh 3. 27. 7. Pangkatnya 2. 2. Nah, akar 27 itu bisa kita buat basisnya jadi 3 kan ya? 3 pangkat Iya, Kak. 2. 3. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Akar pangkat 3, 2. Berarti 3 pangkat 3 per 3 dipangkatkan 2. 2. Berarti itu sama dengan 3. 3 3 pangkat 1. kuadrat. Langsung 3 aja ya, kuadrat. 3 kuadrat sama Oh, dengan iya. 9. 9. Oke, berarti hasilnya 8 ditambah 9 sama dengan 9. 17. Nah, ada cara lain nih. 27 pangkat 2 per 3, kalau kasih mau coba cara yang lebih cepat ya. 27 kan basisnya tadi 3 ya. Iya, Kak. Bisa kayak gini, 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Ya udah, 3-nya coret. Terus kita akan dapat 3 kuadrat sama dengan 9. Lebih simpel nggak? Oh, iya, Kak. Lebih simpel. Lebih simpel. Nah, kalau sudah paham basisnya, kira-kira yang paling kecil berapa, itu akan memudahkan kita. Gitu ya. Kuncinya kita paham Hmm. basis paling kecilnya. Oke? Jadi Oke, kita tinggal Kak. main coret-coret aja. Gitu. Oke? Ada, kalau yang ini berarti gimana? 16 pangkat 3 per 4. Basisnya berapa? 2 kan? Ya 2, enggak? Kak. 2. Berarti Iya. 2 pangkat 4. 4. Dipangkatkan 3 per 4-nya 4. Kan kalau berdasarkan atur perkalian gimana? 2 kali 4 kali 3 per 4. 4 gini kan? 4-nya bisa kita coret kan otomatis. Iya, Kak. Jadi Jadi hasilnya kita 2, punya 2 2 pangkat pangkat 3 3. sama dengan 8. Gampang nggak? 8. Paham, Kak? Paham ya? Jadi lebih gampang yang ini kan caranya. Iya, Kak. Lebih Nah, simpel. ya bebas kasih mau pakai cara yang mana. Kalau kakak sih prefer yang atas. Kita nggak perlu bentuk akar-akar yang bikin terkecoh kayak gini. Karena apa? Kalau di UTBK atau di TKA itu kan kita ada waktu. Jadi kita harus memanage waktu, otomatis kita harus pakai trik Hmm. cepatnya gitu kan. Oke? Iya, Kak. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. Gas. Gas lanjut ya. Ekspresi aljabar kompleks sederhanakan tanpa pangkat negatif. Di sini yang kita lihat ada pangkat negatif, ini ada pangkat negatif, yang ini ada pangkat negatif. Negatif. Berarti kita bisa operasikan berdasarkan aturan perkalian terlebih dahulu sama pembagian. Oke, di sini kan basisnya yang sama X dan X kan?
Iya Kak, XX. Karena ini bentuknya pembagian, berarti kita tinggal buat X dua dikurang Pangkat dua. negatif Satu. satu. Nah, kalau dikurang kan min kali min positif ya, otomatis dia jadi dijumlah. 2 tambah satu hasilnya adalah 3, gitu Tiga. kan ya? Sedangkan yang Iya Kak. Y pangkat min 3 ini Y kuadrat. Berarti min 3 min Min 2. dua. Dapatlah Y pangkat min 5. Lima. Nah, baru kita kuadratkan hasilnya. X pangkat 3 Y pangkat min 5 dikuadratkan. Berarti 3 kali 2 6. Min 5 kali 2 itu adalah min 10. 10. Maka biar nggak ada pangkat negatif, yang Y pangkat min 10 itu kita ubah jadi 1/Y pangkat 10. 10. Maka kita akan memperoleh X pangkat 6 per Y pangkat 10. Hmm. Oke, sampai sini masih Hmm. mudah? Masih muda Kak. Aman. Oke, oke. Ini ada practice, boleh dicobain. Sederhanakan tanpa pangkat negatif dari bentuk ini, dan ini sudah kakak bantu kasih clue awalnya, kayak gitu ya. Kasih boleh coba dulu selama 1 sampai 2 menit, atau kalau lebih juga nggak apa-apa gitu. Nanti kalau sudah langsung panggil kakak. Oke Kak. Oke, coba dicoba dulu ya. Sudah Kak. Oke, dapatnya berapa? Dapatnya 4A pangkat 8 terus per B pangkat 12. Oke, bentar. Berarti 4/2-nya kita kan udah pasti dapat 2, gitu kan ya? Yang A-nya A pangkat Iya Kak. 3 dikurang min 1. Berarti kan kita dapat A pangkat 4. 4. Sedangkan yang B-nya min 2 dikurang 4. Berarti Min B 4. pangkat min Min 6. 6. Oke, berarti ini, oke, berarti dapatnya A pangkat 4. Di sini tadi Terus B-nya pangkat min min 6. 6. Terus yang ini 8 min 2 8 min 12. min 12. Oke, berarti kita dapat 4A pangkat 8. Sorry. Iya. 4A pangkat 8 8. B pangkat 12 Kak. Oke, 8 per B pangkat B pangkat 12. 12. Oke, sip. Benar ya? Bisa sampai sini? Bisa Kak. Oke, kita next ya. Nih, pembahasannya benar ya? Oke, kita cek ya. Ada yang namanya fungsi eksponensial. Secara umum, bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita tadi udah belajar contoh soal dan sebagainya. Kita langsung masuk ke bentuk umumnya. Salah satu bentuk fungsi eksponensial itu adalah fx sama dengan n dikalikan a pangkat x. Berarti a-nya besar dari 0, a-nya tidak sama dengan 1, dan n-nya tidak boleh sama dengan 0. Pertumbuhan. Maksudnya apa? Jika A-nya positif atau besar dari 1, nilai fungsi cenderung meningkat. Makanya yang tadi kakak gambarin grafiknya kayak gini, meningkat terus. Tapi kalau peluruhan, dia nilainya turun. Jadi kalau turun, dia kebalikannya, kayak gitu. Gitu ya. Iya Kak. Bedanya cuman gitu.
Nah, contoh visualisasinya adalah seperti ini. Kalau pertumbuhan eksponen dia grafiknya naik terus sampai ke atas meningkat. Tapi kalau ini semakin turun tapi dia nggak pernah mendekati nol tapi nggak pernah bernilai nol. Oke? Oke, Kak. Oke. Pada ada contoh nih. Pada awal pengamatan terdapat 40 bakteri. Setiap 30 menit jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat. Tentukan model jumlah bakteri X, fase, dan jumlah bakteri setelah 3 jam. Jadi kita asumsikan dari soal yang ini kan di sini ada kata-katanya ya. Setiap 30 menit jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat. Berarti 30 menit itu disebutnya satu fase gitu Fase ya. Dalam 3 jam berarti ada 6 fase. Karena kan 3 jam itu totalnya ada berapa menit? 1 jam kan 60 enam menit, puluh Berarti 180 menit 80 menit, dibagi 30 menit. 30 menit, Berarti kan sisanya ada 6 enam fase gitu fase. ya. Oke. Berarti fx sama dengan itu 40 dikali 2 pangkat x gitu ya. 40-nya dari mana? Yang pertama, awalnya kan 40 bakteri. Fasenya dia bergerak dikalikan 2 kan berubahnya 2 kali lipat gitu kan ya. Mm-mm. Berarti basisnya 2 pangkat X. X-nya ini yang ditanyakan setelah 3 jam. Mana X-nya itu berarti 6 Enam fase. fase, Berarti F6 itu sama dengan 40 dikali 2 pangkat 6. Sama 6, dengan 40 dikali 64 64, sama dengan jadi 2000, 2560 64. gitu ya. Bisa untuk soal cerita yang ini atau perlu penjelasan ulang? Sudah jelas, Kak. Boleh ditulis nggak, Kak, sebentar? Boleh, boleh ditulis dulu. Oke, boleh ditulis dulu ya sambil dipahami. Eh, Oke, oke, Kak, kalau sudah boleh bilang. sudah, Kak. Oke, dapatnya berapa? Bentar ya. Udah ya. Oke, Eh, ini, Kak. 133. Oke, ada pertanyaan dulu? Sudah jelas, Kak. Oke, wait. Sejauh ini aman ya? Aman, Kak. Oke. Ada yang sulit nggak dari semua sifat-sifat yang udah kakak berikan? Ini masih simpel lah ya, Kak. Mudah dimengerti. Hmm, oke, alhamdulillah kamu masih bisa dimengerti. Oke, Oke. kita next ini ya. Ada peluruhan. Dosis awal obat 80 miligram. Oke, ingat-ingat. Awalnya 80. Setiap jam tersisa 75% dari dosis sebelumnya. Berapa dosis yang tersisa setelah 4 jam? Nah, kita lihat. Karena tersisa 75%, berarti faktor peluruhannya itu 0,75.
5. Ini diubah menjadi 75 desimal. desimal. Nah, awalnya 80, peluruhannya 0,75 pangkat X. Ditanyanya setelah 4 jam. Berarti F4 itu sama dengan 80, 0,75 dipangkatkan 4. Berarti 80 dikalikan peluruhannya yang sudah dipangkatkan 4 ini kita hitung. Bisa pakai kalkulator, maka kita akan menghasilkan 25,3125. Atau 25 dibulatkan sisanya itu sekitar 25,31 miligram. Sampai sini gram. bisa kira-kira. Atau mau dicatat dulu. Kak mau bertanya, itu yang 25,3125 itu kenapa bisa dibulatkan jadi 25,31? Yang ini ya, 25,3125. Ya, ya Kak, Kita ambil nggak dua digit di dibulatkan belakang jadi koma itu nggak apa-apa. Jadi kalau 4 digit kan um, cukup banyak gitu ya. Kayak ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kita cukup ambil dua angka. Karena ini masih 2, bukan di atas 5 gitu ya. Jadi kita kalau bulatin dua angka, ambil angka yang paling ininya 1. Tapi kalau ini 75 gitu ya, ini pembulatannya jadi 25,32 gitu. Karena dia lebih besar di atas 5. jadi Tapi kan ini di bawah 50 kan 25. Nah, dia pembulatannya ke oh bawah, iya jadi Kak, tetap jadi 1. Mau dicatat dulu yang bagian peluruhan? ya Kak, bentar Oke, ya. boleh. Kalau dicatat dulu, nggak apa-apa. Oke Kak, sudah. Oke, yuk kita lanjutkan. Ini ya, kita masuk ke slide lagi. Contoh kontekstual dalam bentuk game leveling. Jadi ada contoh nih, dalam sebuah game, kekuatan musuh dimodelkan sebagai PL sama dengan 150 dikali 1,2 pangkat L. Dengan L-nya adalah level dengan perkiraan kekuatan musuh pada level 5, gitu ya. Artinya apa? Kita sudah diberikan persamaan kan ya? Kasih fokus pada persamaannya. Ini persamaan eksponensial. Eksponen. Oke, Ya, persamaan eksponensial. Karena di sini level 5, berarti kita tinggal gantikan L-nya menjadi 5. Jadi bentuk ini. 5. Ya udah, kita hitung pakai kalkulator. 1/2 pangkat 5 adalah ini bentuknya. Maka nilai P5 itu cukup kita kalikan. 150 dikalikan 1,2 pangkat 5. Yang mana 1,2 pangkat 5 itu 2,488. Nah, di sini kita mendapatkan bentuknya poinnya desimal 373,248. Karena poin itu pasti genap gitu ya kan, poin 1, 2, 3 jarang bentuknya desimal, maka kita bulatkan ke atas. Karena ini 248 di bawah 500, berarti kita bulatinnya ke bawah gitu ya. Dibulatin ke bawah kita cukup ambil 373 poinnya saja. Alasannya kenapa? Kalau kita Oh, ambil 374 terlalu jauh kan, bedanya ada sekitar 700-an, iya nggak? ya, Nah, karena bedanya iya Kak. 700-an itu, kita cukup ambil pembulatan ke bawahnya. Oke, nanti catatnya nanti aja. Kita akan next dulu. Oke, benar atau salah? Coba cek dari nomor 1. X pangkat 3, X pangkat 4. Hasilnya berapa? Benar Kak, X Oke, pangkat benar. 12. Oke, benar ya.
Kalau yang ini, A pangkat 2 B pangkat min 1 dipangkatkan 3. Boleh sambil dicoret-coret dulu buat memastikan cek jawabannya. Oke, Kak. Oke, Benar, Kak. benar ya. Berarti kan ini A pangkat 2 dikali 3 Iya, dikali B pangkat min 1 kali 3. Berarti A pangkat 6 B pangkat tiga. min 3. Kalau yang ini 7 min Iya, pangkat min 2, makasih. benar nggak? Benar, Kak. X Eh, pangkat 3 kali X pangkat 4, yakin ini X pangkat 12. oh, enggak, Kak. Salah ya. Iya, Itu kan kan dikali. 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4 berarti Oh iya, Kak. X pangkat tuh 7. 7. Berarti ini salah 7. ya. Oke. Kalau yang nomor 3, Benar, Kak. benar. Itu karena, Oke, benar. Karena ya benar, Kak. 7 pangkat min 2 itu sama dengan 1/7 kuadrat. Berarti 1/40 Dua, 9. 9. Oke, kalau yang nomor 4, bisa nggak caranya? Itu benar, Kak. Ya, benar. 25 pangkat 1/2. Basisnya itu berapa? 1/2. 1/2. Basisnya 5. 5 kan? 5 kuadrat dipangkatkan setengah. Coret-coret, sisa 5/1 sama dengan 5. Oke, sip. Benar. Kalau yang nomor 5, 5. 5 salah. oke, 5 salah. Alasannya harusnya tidak sedemikian rupa gitu ya. Ada caranya. Tapi nanti kita Iya, Kak. belajarnya di fungsi polinomial. Oke, Hmm. ada latihan nih. 1 sampai 10 boleh dikerjakan dulu sekitar 5 menit. Oke, Kak. Ada 10 ini. Nanti kerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah jawabannya boleh dilaporkan ke Kak Dita. Iya, Kak. Sama kakak sebelumnya biasanya dapat dapat ini nggak tugas. Gimana, Kak? Biasanya kalau sama kakak sebelumnya suka dikasih tugas nggak? Oh, baru 1 kali, Kak. Ya, Dikasih tugas. pasti suka banyak yang ada tugas-tugasnya gitu atau yang seperti apa? Prefernya kemana? Kalau kalau saya sih apa aja, Kak? Bisa Apa aja? mau tugas atau Oke, nanti kalau Kak Ditra kasih latihan bukan. soal, dicoba nggak apa-apa ya? Oke, Nggak Kak. sulit kok. Boleh, boleh. Pasti mudah, insya Allah.
Sudah, Kak. Oke, kita bahas ya. Nomor satu kasih dapat jawabannya berapa? 6, ini ya. 6 pangkat 4 6 berarti dikali, cukup 6 kali 6-nya 6 dikali 6. kali 6 kali 6 gitu kan ya? Oke, yang nomor 2 Iya, Kak. dapatnya berapa? 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali kali 2. 2. 64, Kak. 64. Oke, betul. Yang nomor 3 dapat berapa? 10 pangkat 0. 1, Kak. 1. Ubah 3 pangkat 1. min 3. Berarti jadi 1 per 1. 3 pangkat 3 sama dengan 1/27. 27. Oke, good. 27. Yang ini berarti pakai cara yang tadi ya, yang udah cara cepat ya. Basisnya Iya. berapa kalau 81? 9, 9 pangkat 2. 2. Dipangkatkan Jadi setengah. 2. Oke, berarti 9 kan ya? Iya, Kak. Oke, kalau yang ini X pangkat 4 ditambah 4 tuh tambah 7. hasilnya Sama dengan X pangkat 11. 11. Oke, betul. Kalau yang ini A pangkat 9 dikurang Pangkat 9 kurang 3. Dengan A pangkat 6. A pangkat 6. Oke, good. 6. Yang ini Y pangkat 2 kali 5. Y pangkat 10. Y pangkat 10. Good. Yang ini 27 pangkat 1/3 berarti Basisnya 3. 27 basisnya 3. Oke, berarti 3 pangkat 3 ya. Iya, apa 3 pangkat 3? 1/3. Berarti 3. Itu kan ya? 3. Oke, kalau yang ini Iya, Kak. 2 pangkat X sama dengan 32. Berarti kasih dapatnya X-nya berapa? Hasilnya berapa? Yang ini Hasilnya X-nya 5. 5. Sorry, Berarti Kak. ini 2 Ada pangkat 5 kan jaringan. ya? Oke, Iya, berarti Kak. X-nya sama dengan Ada jaringan. 5. Oke, nggak apa-apa, Tadi aman-aman. jaringan. Oke, sampai sini Aduh. paham materinya? Iya, Kak. Paham. Ya. Oke, kalau kayak gini kira-kira sulit nggak soalnya? Hmm. Sulit-sulit gampang. Sulit, kita cobain Gampang-gampang ya. susah. Untuk yang nomor satu, kakak bantu cobain dulu nih. Berarti X pangkat dikali min 1, gitu kan ya. Y pangkat 2 kali min 1, gitu kan ya. Terus Iya, kita Kak. kali dengan X pangkat 2 kali. Dipangkatkan 2, ini kan berarti dikali 2 juga, gitu kan ya. Berarti X pangkat 2 dikali 2, terus Y-nya juga 3 dikalikan 2. 2, gitu kan ya. Berarti ini kita akan Iya, Kak. memperoleh X pangkat min 4, Dengan Y pangkat Y min pangkat min 2. 2. Kita kali dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat Y 6. pangkat 6. Oke, 6. berarti X pangkat 4 ditambah 6. Tambahkan kan? Karena kan ini kalian kan? Terus Y-nya berarti Iya, Kak. min 2 ditambah 6. Berarti X pangkat 0, Y pangkat min 4. Tam- Pangkat positif 4. 4. 4. Berarti Y pangkat 4. 4. Gampang kan sebenarnya? Ini baru yang nomor Iya, Kak. 1. Oke, yang nomor 2 gimana? 2A pangkat min 3 B kuadrat dibagi dengan 6A pangkat 2 B pangkat min 1. Berarti 1. kita punya 2 per 6-nya, Per. gitu kan ya? Ya. A-nya pangkat min 3 min 2, 2. min 2. Sedangkan B-nya B 2 min pangkat min 2. 1, gitu kan ya? Min 1. Berarti dapatnya berapa? 2 per 6. A pangkat berapa Min nih? A pangkat min 5. Min A 5, pangkat min 5. B pangkat 3. B 3. Pangkat 3. Oke. Kalau pangkatnya biar jadi positif, berarti jadinya gimana? 2B pangkat 3 per 2B 6A pangkat pangkat 3. 5. 6. Pangkat 5. Oke, 2 sama 6 bisa disederhanakan jadi berapa? 3. 3. Oke, berarti B pangkat 3 per 3A pangkat 5.
Tiga 5. pangkat Bisa? lima. Bisa, Kak. Bisa. Nanti nomor 3, 4, 5, 6 cobain ya. Oke, Kak. Oke, cobain misalkan mau dikerjain malam ini juga nggak apa-apa. Terus kalau mau konsultasi di grup nggak apa-apa. Jadi nanti masih sama Kak Ditra juga oke gitu. Nanti PC ke Kak Ditra. Hasilnya gimana gitu. Oh, Oke, sekarang ini ada persamaan eksponensial sederhana. Kak Ditra mau bantu jelasin satu atau dua soal terlebih dahulu cara pengerjaannya. Di sini uh, kasih mau pilih nomor berapa? enam. 6. 6 kan ya? Iya, Kak. 8 pangkat X tambah satu sama dengan 4 pangkat 2X min satu. Basis 8 dan 4 berapa? Dua. 2. 2 pangkat berapa kalau yang 8? Dua pangkat tiga. 3 dipangkatkan X plus satu. Yang ini berarti 2 kuadrat dipangkatkan Kali 2X min satu, gitu kan ya? satu. Iya, Oke, Kak. berarti 3 kali X plus satu sama dengan 2 kali 2X min satu. Karena kan basisnya udah sama kan? Iya, Udah Kak. 3X tambah 3 sama dengan 2 kali 2X, 4X. Empat X. 2 kali min satu min, Dua. Min min dua. 2 ya. Oke, berarti kita akan memperolehnya berapa? 3X dikurang 4X, kita pindah ruas, sama dengan min 2 min Min dua 3. tambah empat. Pokoknya, Min tiga. berarti min X sama dengan min 5. Min lima. Maka X sama dengan min 5 per min Min satu. Maka X sama dengan 5. lima. Bisa sampai sini? Oke, Kak. Aman. Aman. Ada pertanyaan dulu? Belum? Belum, Kak. Mau catat Oke, sedikit. boleh kalau dicatat dulu. Pak, mau tanya tadi yang Hmm. soal, ya soal tadi itu dikerjakan ya, terus dikirim. Ya, boleh nanti dikirim, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting dicobain ya. Nanti kakak Oke, kirim Kak. PPT coretan, PPT kosong, semuanya kakak kirim. Oke? Oke, Kak. Sudah, Kak. Oke, udah? Sudah. Oke, kalau yang nomor berapa lagi kira-kira yang menurut kasih sulit? Nanti biar kakak kerjakan sekarang, nanti kak kasih kerjain sisanya. Yang nomor empat. 4, boleh. Nomor 4 taruh sini ya. 2 Ya, pangkat Kak. 3X min 2 sama dengan 32. 32 basisnya berapa? 2 pangkat 2 pangkat 5. 5. Eh, Oke, berarti iya benar. iya 5. 2 pangkat 3X min 2 sama dengan 2 pangkat 5. Basisnya udah sama kan? Iya, Kak. Oke, berarti 3X min 2 sama dengan 5. Ini kakak kasih batas ke sini. Berarti 3X itu sama dengan 5 ditambah 2. Tambah 2. Maka 3X sama dengan 7. Maka X-nya sama dengan 7 per 3. 3. Gampang kan? Oh, iya, Kak. Oke. Ini kalau privat itu cuma 1 jam doang kan ya kasih ya? Iya, Pak. Sudah Oke. mau selesai Udah kan mau selesai ya? seharusnya. Karena saya kebetulan dapat Iya, Kak. jadwal pengganti lagi, satu kelas lagi nih, 17:10. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sudah jelas, Kak. Oke, ini Sangat cobain jelas. ya. Jelas ya untuk materi hari ini? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, nanti ada latihan ini. Ini tuh ada pertumbuhan, pertumbuhan, dan peluruhan. Itu juga bisa dicobain ya yang ini. Oh, ya. Ini nggak Oke, dikirim, Kak? apa? Nggak dikirim atau Nggak coba usah, sendiri gitu nggak apa-apa maksudnya? coba sendiri aja gitu Hmm. dari cara yang udah dikasih. Oke, Oke, Kak. oke, pertemuannya seperti ini saja. Gimana pesan pertama kali ada pengganti sama kakak? Kakaknya jelasinnya bikin happy.
Oke. Iya, boleh. Oke, makasih banyak kalau kayak gitu ya. Oke, Alhamdulillah. Puji Tuhan ya kalau dikasih ya. Kalau bisa Iya. dipahami dengan baik. Kak, ini isi refleksinya ya? Heeh. Isi Apa? refleksi di platform ya. Iya. Oke, kita tutup, kita sudahkan dulu untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita Oke, berdoa Kak. menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya sudah selesai ya, kasih. Kakak tutup ya. Oke. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa kembali. Baik, Kak. Izin live ya. Ya, halo Naulian. Bentar ya. Kayaknya kita harus ganti link baru. Bentar.